Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, banjirop melanda sejumlah wilayah di kawasan pesisir utara Jawa Tengah yang terjadi sejak awal pekan ini. Lantas, apa penyebab dari banjirop ini dan seperti apa dampaknya? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini dalam segmen Fact Check. Yang pertama, pemirsa, kita akan melihat wilayah mana saja yang terdampak dari banjirop di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Ada 9 wilayah yang terdampak dari banjirop. Yang pertama kita lihat ini mencakup terdampak di wilayah Batang, Pekalongan, Brebes, Tegal, Pemalang, kemudian juga mengenai wilayah kota Semarang, di Demak, Rembang, dan juga di Pati. Ini adalah 9 wilayah yang terdampak akibat tanggul yang jebol dan juga banjirop yang sudah melanda di kawasan pantai utara Pulau Jawa atau di pesisir utara Pulau Jawa sejak awal pekan ini. Lantas pertanyaan berikutnya pemirsa, apa sih sebenarnya yang menyebabkan banjir rob ini terjadi? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Inilah penyebab dari timbulnya ataupun terjadinya banjirop di pantai utara Pulau Jawa. Ada 3 penyebab. Yang pertama adalah terkait dengan tinggi air pasang dan juga gelombang laut, di mana BMKG sebelumnya sudah memberikan peringatan terkait akan adanya tinggi air pasang dan juga gelombang laut. Kemudian yang kedua terkait dengan tanggul yang jebol. Ini disebabkan karena tidak kuatnya untuk menahan debit air yang terlalu tinggi, akhirnya tanggul tersebut jebol di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga terkait dengan penurunan muka tanah. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan banjir rob di kawasan Pantura, Jawa Tengah. Terkait dengan penurunan muka tanah, apa yang sebenarnya menyebabkan menurunnya permukaan tanah? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Ada 3 faktor yang menyebabkan turunnya permukaan tanah. Namun sebelum itu kita akan lihat juga dulu seperti apa laju penurunan muka tanah per tahun di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Kita ke DKI Jakarta, ibu kota DKI Jakarta, laju penurunannya ini mencapai 0,1 hingga 8 cm per tahun. Kemudian kita bergeser ke Surabaya, Jawa Timur yang mencapai 0,3 hingga 4,3 cm per tahun. Sementara untuk di Semarang, Jawa Tengah, berkisar antara 0,9 hingga 6 cm penurunan permukaan dalam setahun. Di Cirebon, Jawa Barat hingga 4 cm dan juga Pekalongan 2 hingga 11 cm. Kalau kita bandingkan di wilayah-wilayah ini pemirsa, memang yang paling besar potensinya untuk laju penurunan muka tanah ini terjadi di Pekalongan yang berkisar dari 2 hingga 11 cm per tahun. Pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya yang menyebabkan penurunan muka tanah ini? Ada 3 faktor kalau kita lihat untuk penyebab turunnya permukaan tanah. Yang pertama adalah terkait dengan siklus alami, yaitu dari faktor geologi dan juga sedimentasi daerah cekungan. Di mana proses-proses yang terlihat dalam siklus geologi adalah terkait pelapukan, pengendapan, dan juga pergerakan kerak bumi. Adapun keterkaitannya yaitu terkait dengan pelapukan yang bisa disebabkan oleh air seperti pelapukan batuan karena erosi. Sedangkan pemirsa terkait dengan sedimentasi daerah cekungan ini biasanya terdapat di daerah-daerah tektonik lempeng, terutama di dekat perbatasan lempeng. Sedimen yang terkumpul di cekungan semakin lama semakin banyak dan menimbulkan beban yang bekerja semakin meningkat. Kemudian proses kompaksi sedimen tersebut menyebabkan terjadinya penurunan pada permukaan tanah. Faktor yang kedua adalah terkait dengan pengambilan air tanah, di mana pengambilan air tanah secara besar-besaran yang melebihi kemampuan pengambilannya akan mengakibatkan berkurangnya jumlah air tanah pada suatu lapisan aquifer. Hilangnya air tanah ini menyebabkan terjadinya kekosongan pori-pori tanah sehingga tekanan hidrostatis di bawah permukaan tanah ini berkurang sebesar hilangnya air tanah tersebut. Contoh simpelnya adalah terkait dengan adanya sumur bor dalam. Jadi ini hati-hati ya pemirsa, bagi Anda yang sering mengambil ataupun membuat sumur bor dalam, ini bisa adanya terkait aksi pengambilan air tanah secara besar-besaran dan menyebabkan turunnya permukaan tanah. Kemudian penyebab yang ketiga adalah beban bangunan yang begitu berat. Ini juga menjadi salah satu faktor terkait dengan penurunan tanah di Pulau Jawa. Nah, apa dampak dari penurunan muka tanah ini? Kami merangkumnya di grafis berikutnya. Ada 5 dampak yang ditimbulkan dari penurunan muka tanah. Yang pertama adalah banjirop yang terjadi di awal pekan ini di wilayah utara pesisir Jawa yang sudah terjadi. Kemudian dampak selanjutnya terkait dengan intrusi air laut. Kemudian juga bisa menyebabkan infrastruktur yang rusak karena banjirop ini menyebabkan beberapa bangunan-bangunan juga terdampak di sekitarnya. Dan juga genangan air, dan terakhir adalah kualitas hidup yang menurun karena juga dampak yang ditimbulkan dari dampak-dampak banjirop dan juga yang saling berkaitan.
Kemudian kita akan lihat di grafis berikutnya, meski demikian dari BMKG juga sudah menyampaikan peringatan dini cuaca untuk sepekan ke depan di beberapa wilayah di tanah air. Ini agar warga waspada terkait adanya banjirop dan juga kemungkinan adanya cuaca yang buruk. Kalau kita lihat untuk tanggal 27 hingga tanggal 28 Mei hari ini secara umum cerah berawan, namun kalau kita lihat tadi pagi di wilayah DKI Jakarta ini diterpa hujan. Kemudian di tanggal 29 Mei besok secara umum hujan ringan kecuali Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten akan mengalami hujan sedang. Kemudian di tanggal 30 Mei secara umum hujan ringan kecuali Jatim, Jateng dan juga Banten yang hujan sedang. Sama juga halnya ketika kita melihat di tanggal 30-31 Mei secara umum hujan ringan kecuali Jateng yang akan mengalami hujan sedang. Dan perakiran cuaca pada tanggal 1 Juni juga kurang lebih akan ada hujan ringan dan juga hujan sedang. Hingga tanggal 1 dan juga 2 Juni secara umum hujan ringan kecuali Jawa Timur yang akan mengalami hujan sedang. Inilah perakiraan cuaca atau peringatan dini cuaca dari BMKG yang diimbau kepada warga untuk waspada. Pemirsa, itulah tadi pemaparan terkait dengan penyebaran ataupun penyebab banjirop, di mana salah satu penyebabnya kalau kita simak tadi, ini terkait dengan turunnya permukaan tanah karena pengambilan air tanah atau groundwater extraction yang berlebihan. Sehingga masyarakat lagi-lagi diimbau untuk selalu memperhatikan kondisi tanah sekitar, termasuk jangan sampai untuk membangun sumur bor dalam di sekitar Anda agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan berujung pada banjirop. Dan pemirsa, Metro Siang masih akan kembali dengan serangkaian informasi lainnya, termasuk nantinya kami akan menghadirkan pembahasan mendalam terkait seperti apa penyebab dari banjirop ini. Usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, di segmen sebelumnya kami telah membahas terkait apa penyebab dari banjirop, di mana salah satunya adalah penurunan muka tanah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut perihal informasi data satelit dan penurunan muka tanah yang berdampak pada ancaman daerah Pantura, kita terhubung dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Organisasi Riset Kebumian dan Kemaritiman Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Edi Hermawan. Selamat siang, Prof. Edi. Selamat siang, Mas Abdi yang saya hormati. Baik. Senang rasanya bisa hadir di sini. Ya. Baik. Salam sehat, Prof. Prof. Edi, mungkin bisa dijelaskan secara ringan terkait dengan seperti apa data satelit tentang penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa yang ditemukan oleh BRIN. Oke, terima kasih sebelumnya. Kami sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, sejak Maret 2022, sebelum atau bahkan tahun kemarin, mencoba mengkaji, meneliti tentang satu fenomena kejadian adanya isu tentang Jakarta akan tenggelam atau Pantura akan tenggelam. Hal itu diperkuat adanya statement pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan Jakarta akan tenggelam di tahun 2030. Artinya kan hampir sekitar 8 tahun lagi dari sekarang ya. Suatu waktu yang tidak cukup lama menurut hemat saya. Tapi apakah faktanya seperti itu? Yang kami lakukan adalah kami mencoba membuat satu skema. Skema itu artinya kami mencoba mengkombinasikan antara sea level rise, naiknya tinggi air muka laut yang menyebabkan rock, dan juga adanya penurunan muka air tanah yang disebut land subsidence. Dua faktor penyebab utama inilah yang diduga menyebabkan Pantura akan tenggelam. Sebenarnya bukan tenggelam, ya mungkin tepatnya terendam begitu ya. Memang ini satu peringatan dini katakanlah bahwa perubahan iklim, global warming itu nyata adanya dan sudah kita mulai rasakan. Pertanyaannya adalah kenapa kawasan Pantura yang diserang begitu ya? Kenapa kawasan Jakarta? Kenapa kawasan Semarang? Bukan kawasan yang lain, misalnya Jawa bagian selatan gitu ya. Hasil pantauan satelit kami, bukan satelit kami ya, satelit miliknya Eropa, Sentinel 1 menunjukkan bahwa memang kawasan Pantura itu merupakan kawasan yang sangat riskan. Mengapa kawasan ini riskan? Ini ada dua penyebabnya. Satu, karena Pantura itu merupakan kawasan yang tepi pantainya itu landai, relatif landai ketimbang bagian Jawa bagian selatan. Yang landai, kedua tanahnya merupakan tanah aluvial,
Dan yang ketiga, memang kawasan ini cukup empuk ya, strategis gitu ya, karena membentuk teluk ya, khususnya Jakarta dan Semarang. Hasil pemantauan kami, sebenarnya yang menduduki ranking pertama menurut Land Subsidence itu kota Pekalongan, kemudian diikuti Semarang dan Jakarta menempati ketiga gitu ya. Tetapi kita perhatikan bahwa di antara tiga kawasan ini, kawasan Semarang dan Jakarta lah yang merupakan kawasan yang sangat riskan. Nah, isu ini diperkuat adanya banjir rob pada tanggal 23 Mei 2022, jadi beberapa hari yang lalu. Pertanyaannya adalah, biasanya rob itu terjadi pada saat musim basah, pada saat bulan Desember, Januari, Februari, ketika angin kuat berhembus dari Asia menuju pantai utara Jawa. Pertanyaannya adalah kenapa justru terjadi pada bulan Mei? Ya. Sebagaimana kita ketahui, Mei itu kan akhir dari satu musim transisi gitu ya. Mestinya kita tuh bebas mulai berkurang dengan rob ini. Tapi kenapa besar ya? Berarti ada mekanisme lain. Nah, mekanismenya itu, kita pelajari. Hasil kajian dari beberapa satelit yang kami amati, memang pada saat kejadian itu adanya pengaruh angin monsun ya, tapi bukan monsun Asia. Angin itu kami duga itu berasal dari Australia, tapi itu pun lemah begitu ya. Alhasil yang paling kuat adalah angin dari Lautan Pasifik, tetapi itu pun tidak dominan ya. Artinya dia dominan hanya di lapisan 850 hektopascal ke bawah. Artinya ketika kami amati lapisan 700 itu nggak ada angin angin kuat seperti itu. Alhasil adalah angin inilah yang kemudian membawa atau mempengaruhi gelombang tinggi muka laut, gelombang laut yang menyebabkan terhempas menuju pantai utara. Baik, Prof. Edi, berarti bisa dikatakan bahwa banjir rob ini memang disebabkan adanya faktor iklim dan juga cuaca. Namun di pemaparan sebelumnya ini ada juga penyebabnya terkait dengan penurunan muka tanah, kemudian karena adanya pengambilan air tanah. Itu seperti apa kemungkinan potensi untuk menenggelamkan Pulau Jawa ataupun di daerah Pantura? Ya, jadi sebagaimana saya jelaskan tadi, ada dua faktor utama ya. Satu adalah sea level rise, naiknya tinggi muka laut yang menyebabkan rob itu tadi. Yang kedua adalah pemakaian air tanah yang berlebihan begitu. Nah, jika selama ini model itu dibuat terpisah, artinya hanya tinggi muka laut saja dibuatkan suatu skenario, atau land subsidence saja dibuatkan satu skenario, artinya dua model itu dibuat oleh teman-teman yang ada di ITB, misalnya dari teknik geodesi, atau teman-teman dari kelompok lain yang hanya fokus kepada kenaikan tinggi air muka laut, sementara kami fokusnya adalah bagaimana jika kedua fenomena ini kita gabung, karena ini akan berdampak lebih severe, lebih dahsyat. Nah, dengan menggabungkan dua model ini, artinya model kenaikan sea level rise, tinggi muka laut, dan juga pemakaian land subsidence, akan terlihat bahwa kawasan mana yang akan mengalami dampak yang sangat-sangat serius. Kapan dan di mana itu akan berdampak. Apakah betul di kawasan Pantura saja? Apakah betul hanya di kawasan Semarang, Demak, Pekalongan saja? Ternyata tidak ya. Hasil pantauan kami justru pulau-pulau lain seperti Kalimantan Selatan gitu ya, itu juga akan menerima dampak yang lebih severe. Bukan karena tanahnya yang karena aluvial, tetapi karena memang kawasan tersebut bertanah gambut begitu. Baik. Sehingga juga kita perlu waspadai kawasan. Jadi jangan hanya tersilau dengan yang ada di Pantura, tapi kita lihat kawasan mana di Indonesia. Yang lebih parah adalah kawasan Indonesia yang pulau-pulau kecil itu yang akan mengalami kenaikan tinggi muka laut, dan akhirnya mereka itu
ada Baik. kemungkinan besar akan menghilang begitu. Ya, artinya tidak hanya di Pulau Jawa saja, namun juga beberapa pulau di tanah air juga dipantau oleh BRIN juga ada potensi untuk penurunan muka tanah. Ya. Prof, kalau kita berbicara ini misalkan iklim dan juga cuaca bisa dihindari. Lantas bagaimana dengan penurunan kualitas lingkungan yang juga menjadi salah satu penyebab turunnya permukaan tanah ini? Apa yang bisa diantisipasi? Yang dapat kita antisipasi adalah kembalikan kepada alam. Artinya gini, apakah pembangunan misalnya seperti Giant Wall itu mengatasi masalah dengan meredam ya pemasukan air laut ke daratan? Untuk waktu singkat barangkali iya, tetapi untuk jangka panjang saya pikir enggak. Alhasil adalah kita kembalikan ke alam, artinya kembalikan penanaman bakau, penanaman mangrove dan sebagainya, karena itu akan mencoba meredam masuknya rob ke kawasan kita, ke kawasan memang ke kawasan yang memang memiliki dataran yang sangat rendah ya, seperti pantai-pantai Pantura ini. Yang kedua adalah bangunan tersebut, bangunan ada sekitar pantai sebaiknya dipindahkan ke bagian lebih jauh gitu ya, ke daratan. Ya. Selain ditinggikan gitu ya. Artinya kita harus mengubah pola hidup kita, mindset kita. Atau opsi kedua, ya kita melihat adanya kota air ya seperti Venesia. Atau bisa saja kita modifikasi gitu ya, bahwa ini bukan suatu ancaman, tetapi ini kita modifikasi dengan teknologi tinggi. Hasil kita menyiapkan teknologi yang tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat guna lah, artinya seperti itu. Jangan panik menghadapi fenomena ini, tetapi teknologi lah yang harus kita siapkan sebaik-baiknya. Baik. Selain teknologi, apakah juga perlu untuk percepatan dan juga penambahan hutan mangrove di sepanjang kawasan bibir pantai, khususnya di Pantura, Prof? Ya, kita mengambil studi kasus ada seperti di Pekalongan ya. Coba kita terapkan. Awalnya tuh lingkungannya bagus, tapi sejak diubah menjadi tambak-tambak itu, dia menjadi rusak gitu. Nah, sekarang kita coba menanam kembali, alhasil mulai tumbuh, karena semua itu berbasis hasil pengamatan satelit tentunya. Sudah mulai nampak itu. Alhasil adalah kita mesti meredam. Yang jelas dan pasti adalah kita tidak mungkin meredam terjadinya rob. Karena ini merupakan salah satu isu global di mana terjadi akibat pemakaian emisi CO2 yang berlebihan. Begitu. Baik, ya kita harapkan adanya upaya mitigasi agar bisa diantisipasi untuk penurunan muka tanah khususnya di wilayah pantai utara di Pulau Jawa. Terima kasih Profesor Edi Hermawan dari BRIN sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Prof.